Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Al-hadithu thalitha ashar. Hadis 13. An Abi Hamzah Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Sayyidina Anas bin Malik, khadimi Rasulullah, khadim dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil bahwa khidmatul ulama wal auliya itu ada dasarnya. Dasarnya ya ini. Sayyidina Anas bin Malik itu ahli khidmah. Ceritanya, lamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, ibu Sayyidina Anas, Sayyidah Ummu Sulaim, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil membawa putranya Sayyiduna Anas. Faqalat lahu, beliau berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, khudh hadha ghulaman yakhdumka, ambil anak ini untuk khidmah kepada paduka. Faqabilahu, Nabi menerimanya. Saat itu umur Sayyidina Anas masih 10 tahun. Dan Sayyidina Anas terus berkhidmah kepada Nabi sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Wa huwa anhu radhi. Rasulullah wafat dalam keadaan ridha kepada Sayyidina Anas. Masa khidmah Sayyidina Anas sama dengan umur beliau ketika pertama kali datang ke Nabi. Beliau umur 10 tahun, masa khidmahnya juga 10 tahun. Karena itu, beliau termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk minal mukthirin. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini lumayan sering dipakai di ceramah-ceramah oleh para asatidz, para khutbah. La yu'minu, tidak sempurna iman, ahadukum, salah satu kalian, hatta yuhibba, sehingga dia mencintai, li akhihi, perhatikan ada lamnya ya, bukan yuhibba akhahu, tapi yuhibba li akhihi, ada lamnya, sehingga dia mencintai, suka untuk saudaranya, ma, barang, apa-apa, yuhibbu, yang dia suka, li nafsihi, untuk dirinya sendiri. Jadi jangan diartikan begini, tidak sempurna iman ahadukum, salah satu kalian, sehingga dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Bukan ke sana ini larinya hadis ini. Perhatikan, ada li akhihi, ada ma. Tidak sempurna iman salah satu kalian sehingga senang untuk saudaranya, ma, barang, itu apa, sesuatu. Artinya, kalau kita punya rumah,
kita ingin saudara kita juga punya rumah seperti kita. Ini hadis lagi bahas jangan egois gitu loh. Jadi ada apapun yang kita punya, kita ingin saudara kita sesama muslim juga punya itu, baik masalah duniawi atau ukhrawi. Kita umpama masalah akhirat ini ya, dapat futuh. Allahumma ja'alna min ahlil futuh wa iyyakum. Kita ingin saudara kita juga dapat futuh gitu. Umpama kita mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin saudara kita juga mimpi Nabi, itu ke sana larinya. Bukan berarti kita tidak boleh mencintai atau tidak ada perintah dari Nabi untuk mencintai jami'il muslimin. Bukan, itu juga iya, tapi itu pembahasan lain. Kalau hadis ini sedang membahas tidak boleh egois ini. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li, ada linya, akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslim, meriwayatkan kepada hadis ini Al-Imam Bukhari wa Muslim. Tambahan pembahasan tentang hadis ini. Qala al-Imamul Jalil. Ini diriwayatkan Al-Imam An-Nawawi di Sahih Muslim. Abu Muhammad Abdullah bin Abi Zaid, Imamul Malikiyah bil Maghrib fi zamanih. Beliau berkata, adab-adab kebaikan terkumpul dari 4 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seluruh hal tentang berbuat baik di dalam kehidupan itu terkumpul di dalam 4 hadis. 1. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa-siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir supaya berkata baik atau diam. Hadis kedua, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sebelum ini ya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ketiga, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang minta wasiat kepada Nabi, dijawab oleh Nabi, la taghdab. Hadis keempat yang kita baca barusan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. ولعل هذا هو السر في اختيار النووي رحمه الله تعالى هذه الأحاديث الأربعة في أربعينه وقد مر بك بعضها وستأتي بقيتها إن شاء الله تعالى. Dan ini mungkin rahasianya kenapa Imam Nawawi mencantumkan 4 hadis ini di dalam Arba'in Nawawi. Boleh dihafal yang serius itu. Sebab dikatakan seluruh kebaikan terkumpul di dalam 4 hadis tadi. 1. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. 2. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. 3. La taghdab. 4. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu linafsihi. Al-hadithur rabi'a asyara, hadis yang ke-14. An Ibni Mas'ud, dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath. الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
La yahillu, tidak halal, damu mri'in muslimin, darah seorang muslim, yakni tidak halal dibunuh, illa bi ihda thalathin, kecuali dengan satu dari tiga perkara. Satu, at-thayyibuz zani, seseorang yang mempunyai istri atau istri punya suami kemudian dia berzina, itu boleh dirajam sampai mati. Wal nafsi bin nafsi, jiwa bin nafsi dengan jiwa, maksudnya seseorang membunuh kemudian dia dikisos dibunuh. Itu yang kedua. Ketiga, wattariki lidinihi, orang yang meninggalkan agamanya, maksudnya orang yang murtad. Al-mufariki lil jama'ati, yang meninggalkan kepada jamaah, jama'atul muslimin, meninggalkan jama'atul muslimin ya dengan murtad itu. Ini tafsirnya at-tarik lidinihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man baddala dinahu faqtuluh, siapa-siapa yang mengganti agamanya, faqtuluhu, maka bunuhlah dia. Ini ada faedah dari kitab yang saya baca tentang masalah murtad. Wa alam anna minal mukaffirati ta'ammudu ilqa'il mushafi fi qadhurah. Ini penting, ini pembahasan ini. Saya sering melihat Quran itu, kalau yang saya sering lihat itu Quran ditaruh di bawah. Itu sering itu. Terutama di masjid-masjid nasional, masjid-masjid umum. Na'am la nahkum alaihim bil murtad, orang yang naruh Quran di lantai karena jahil, karena bodoh, kita tidak menghukumi murtad. Kalau di sini salah satu penyebab murtad itu sengaja melemparkan Al-Quran di tempat yang kotor, membakar Al-Quran apalagi. Jadi perlu majelis-majelis itu diberi penjelasan tentang masalah ini. Beda dengan kitab loh, beda, hukumnya beda jauh itu. Dengan kitab hadis, dengan kitab fikih. Al-Imam Al-Habr Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Fikih, Sayyidi Sumadus Sudul Imam Al-Walid, itu saya lihat sendiri dan sering kita anak-anaknya ditegur kalau habis taklim naruh kitab itu, biasa itu. Di samping tempat kita duduk langsung marah Saudara Imam itu. Harus kalau tidak ada meja disenderkan di tembok. Itu kalau kitab, kalau Quran beda ya. Itu saya lihat sendiri itu, kadang Yasin itu. Yasin di makom-makom itu ditaruh di bawah. Pernah saya ke rumah satu orang tokoh, ada Yasin buat majelisnya, taruh bawah. Ini walhasil gak ngerti saya itu taklidnya kemana. Quran ini masalahnya. Kalau kitab, kita meriwayatkan ilmu harus jujur ya. Kitab, saya lihat kubarul ulama di Hadramut, kubarul ulama di Haramain, kadang naruh kitab di beliau duduk, ditaruh di sebelahnya. Itu memang saya lihat dan saya la ungkir alaihim li'annahum kubarul ulama, meskipun saya tidak seprinsip. Saya ikut imamen ke kitab luar biasa ihtiramnya. Artinya berarti ada yang membolehkan kan? Gak mungkin ulama naruh kitab sembarangan di bawah kalau tidak ada yang membolehkan. Tapi kalau Quran khalas, gak ada ulama manapun yang membolehkan Quran ditaruh bawah itu. Ulama hak ya, kecuali ulama batil. Kalamullah ini. Imam Ahmad bin Hanbal bela-bela Quran sampai kayak gitu ceritanya, kan terkenal itu. Ya Allah. Jadi yang punya majelis, khotib-khotib, tolong diperhatikan masalah penghormatan kepada Al-Quran, terutama di makom-makom itu loh, di makom-makom wali itu. Sering saya lihat itu.
Kadang Yasin, kadang Quran besar itu. Sama di masjid-masjid nasional. Iya, itu habis baca taruh di sebelahnya aja. Wala haula wala quwata illa billah. Allahumma 'allimil muslimin. Wahdil muslimin warsyudil muslimin. Al-hadithul khamisa asyara. Hadis yang ke-15. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Mumpung saya ingat, ada hadisnya Ustaz Imam yang saya dengar waktu itu. Lafadznya gini. Kalau hadis imamen, terutama Ustaz Imam, saya enggak ahli kayak Habib Muhammad pakai an enggak. Jadi pokoknya kalau saya bilang ini hadis dari Ustaz Imam, ya udah dari Ustaz Imam itu. Untuk urusan sanad saya enggak ngerti. Jadi al-umdah riwayatnya adalah Ustaz Imam. Ini yang saya hafal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min man lam yukrim dhaifahu. Lafadznya gitu. Terus kalau yang ini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ustaz Imam juga. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ada tambahan wa fi riwayatin aw liyaskut gitu. Buat ziyadatul riwayah. Itu boleh santri-santri dibiasakan ya. Santri-santri Darul Hadis di Ribatul Rahmah. Kalau ngapal hadis pakai 2 gitu. Itu bagus itu. Apa faedahnya? Menambah nur fil qalb. Menambah nurul hifz. Belum lagi barokah para perawi-perawi. Sebab kalau sudah wafi riwayatin, perawinya kan beda, berkahnya beda lagi itu. Maksud saya gini, umpama kalian hafal hadis, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kan segitu aja. Boleh wafi riwayatinnya dihafal, wafi riwayatin aw liyaskut gitu. Berarti lafadznya man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyaskut. Nah, maknanya sama, tapi barokahnya beda, nurnya beda gitu. Kayak hadis apa satunya itu? Hadis Syam dari Ustaz Imam juga ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa itu agak lupa saya awalnya. Idza fasada ahlu Syami fala khaira fikum la tazalu ta'ifatun min ummati mansurina la yadurruhum man khadalahum hatta taqumas sa'ah. Kata Ustaz Imam, ta'ifah ay ahlul hadis. Itu menurut sebagian riwayat ya. Ahlul hadis ada nanti tafsiran-tafsiran macam-macam. Kita terangkan di babnya. Nah, hadis itu la yadurruhum man khadalahum hatta taqumas sa'ah. Wa fi riwayatin la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Idza fasada ahlu syami fala khaira fikum la tazalu ta'ifatan min ummati mansurina la yadurruhum man khadalahum kan. Wa fi riwayah man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Makna wahid. Cuma alladzi dzuktu ana, yang saya rasakan ya. Kalau kita setiap satu hadis pakai wa fi riwayah itu ada enak gitu di hati itu. Tambah nurul hifzi. Dalam paham saya sih ketambahan juga kita barokatuh arwah, keberkahan para perawi-perawi hadis. Loh, perawi-perawi hadis itu khuddam loh, khuddam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ahlul khidmah pasti mendapat sir daripada beliau yang si orang itu khidmah dari gurunya. Gurunya ahlul hadis yang dikhidmah itu Nabi loh, nggak main-main itu. Lahum asrar, lahum barakat. Saya udah pernah cerita kan itu yang mimpinya
almarhum Rahmatul Hayyil Qayyum Ustaz Abu Hamid atau Ajengan Abu Hamid Bandung itu, yang waktu masih di Darul Hadis kan, yang Imam Bukhari dan lain-lain itu lagi dekat sama Nabi, terus pada mijitin Rasulullah SAW. Terus datang orang-orang ahli hadis lain juga sama diterima sama Nabi. Akhirnya mereka mengeluh, ya Rasulullah hadis saya didhaifkan, ya Rasulullah hadis saya dibilang dhaif. Nah, kemudian Rasulullah SAW itu nyayang mereka, ngelus-ngelus kayak orang tua lagi nyayang anaknya yang ngeluh gitu. Itu ru'ya azimah, itu menunjukkan bahwa orang yang ishtighal bihadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mahbub inda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas yang papan atasnya Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Abu Dawud, Imam Nasa'i, Imam Ibnu Majah itu udah papan atas. Atau ahabul ahbabnya lah, yang paling dicintai nabinya. Kemudian ke bawahnya orang-orang yang ngarang-ngarang kitab hadis, dijadikan satu kitab, ambil sana, ambil sini. Kayak siapa tuh yang top-top itu, Imam Sya'rani, Imam Suyuti, dan lain-lain. Kita ini kebagian apa? Nakhdum bil hifzi. Kita khidmah ahadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditambah nakhdumu ruwatal hadis, kita ambil barokah lewat himah kepada para perawi hadis bil hifzi wan nashr. Kita hafalkan, kita sampaikan, syukur-syukur bisa ngarang ya alhamdulillah. Paling tidak nuballighum fil nasihah, fil kalam, fil khutbah. Itu supaya kita masuk di kelompok khuddamu hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akbar syuhud yang terjadi di makamnya Al-Imam Al-Bukhari ba'da ma dufin. Setelah selesai dimakamkan kan bau wangi. Bau minyak misik yang wangi, yang wanginya itu aneh, enggak ada di alam dunia. Sebagaimana terjadi juga di khadimus salati wassalam ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di makamnya Imam Jazuli. Kadzalik. Jadi anak mikir orang-orang yang khidmah ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sawaun bil hadis atau bis salati wassalam ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk juga saya masukkan di sini yang qasaid madihah fi Rasulillah. Ada orang senangnya ngarang qasidah muji Nabi, terus masuk itu. من خدامه صلى الله عليه وسلم الله يجعلني وأولادي وبناتي وذريتي وأحبابي وتلاميذي الصادقين ومسامع هذا الكلام من أهل الخدمة برسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر, man orang kana, ada itu orang yu'minu beriman billahi dengan Allah wal yaumil akhir dan hari kiamat. Falyaqul khairan aw liyasmut, supaya dia berkata baik, aw liyasmut atau dia diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, wa man dan orang kana ada itu orang yu'minu beriman billahi dengan Allah wal yaumil akhir, wal yukrim jarahu, supaya dia memuliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, wa man dan siapa orang kana ada itu orang yu'minu beriman billahi dengan Allah wal yaumil akhir dan hari akhir, fal yukrim dhaifahu, supaya dia ikram menghormat dhaifahu tamunya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Al-hadits as-sadis ashar, hadis yang ke-16. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Sayyiduna Abdurrahman bin Sakhr Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki, qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ausini, berilah aku wasiat. Qala la taghdab, janganlah engkau marah. Faraddada miraran, kemudian itu orang mengulang-ulang minta wasiat.
Qala la taghdab, janganlah engkau marah. Itu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat tanda-tanda marah dari wajah itu orang. Karena itu wasiatnya la taghdab. Nah, makna hadis bagaimana? Kalau saya sih punya paham Rasulullah Sayyidul Mukasyifin, khalas. Kalau tahu ini orang penyakitnya marah, ya wasiatnya la taghdab. Kalau yang datang orang ahli dusta, ya pasti wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la takdzib. Kalau yang datang orang yang punya penyakitnya kikir, ya pasti wasiatnya la tabkhal, gitulah. Jadi An-Nabi itu Al-Mustafa Al-Murabbi, pendidik ya. Adrakna masyayikhana, banyak yang seperti itu. Wa ajalluhum Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Fiqih. Itu udah pernah saya ceritakan ya, saya ulang lagi maknanya ya. Kalau didatangi orang yang minta pesan, minta nasihat, minta wasiat, itu pas. Itu yang saya sering cerita itu, soalnya itu kenalan saya, ya min ashabi, teman. Ashabi makna teman, bukan murid, teman saya. Lama ndak ke Darul Hadis, udah alumni. Akhirnya aja ila Ustadzul Imam, saya tahu, saya kenal dia, kekurangannya saya paham. Jadi dia kurang rajin, kalau baca kitabnya kurang rajin. Ibadahnya juga kurang rajin. Makanya waktu minta nasihat, minta pesan, minta wasiat, Ustadzul Imam mengeluarkan hadis gini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu anak kan minta doa juga itu. Yang mulia bilang gini hadisnya itu. Utlubid du'a wa 'alaika bi ijhadi nafsik faman lam yujhid falaysa bimu'min gitu. Mintalah kamu doa, kata Nabi, wa 'alaika bi ijhadi nafsik, lawan hawa nafsumu. Ya Allah, saya ada di situ, saya itu Masya Allah, Mukasyif Ustadzul Imam ini. Saya baru ngobrol panjang kan sama ini anak nih. Jadi tahu saya kehidupannya kayak apa, kekurangannya kayak apa gitu. Memang kurang rajin fi talabil ilmi wa fil ibadah. Faman lam yujhid apa waman lam yujhid gitu. Lupa saya fa sama wanya, kurang lebih. Dia ada sih, saya catat di buku saya. Faman lam yujhid falaysa bimumin. Asyahid fil qissah wurrathu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Khulafa'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mewarisi dari Nabi. Kalau ada orang datang minta wasiat, minta nasihat, itu pas gitu. Sesuai dengan penyakitnya. Katabibil hadzik, seperti dokter yang pintar, al-mahir, yasifud dawa, yang bikinkan resep. Cuma kalau dokter kan pakai nanya apa keluhannya, baru dicatat, baru ngasih obat. An-Nabi SAW wa khulafa'u ini yang ketetesan barokahnya Nabi itu nggak pakai diterangkan, tahu sudah ini penyakitnya ini, berarti dikasihnya ini. Tinggal al-mansuh, orang yang diberi nasihat tadi, ya amal au ma ya amal, terserah dia. Tapi tugasnya si al-murabbi sudah selesai. Udah ngasih resep. Ente pingin sembuh ya ente minum. Ini resep ente tarung ke ente amalkan, ya ente tetap sakit. Nasallallahu as-salamah wa taufiq wal hidayah lana wa lakum. Wa sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa lil ahbab wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.